Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 17 September 2023. Romawi 1, Basar Panitia HUT GKJ Jebres ke-21. Panitia HUT GKJ Jebres ke-21 akan mengadakan basar setelah ibadah pagi, siang. Mohon partisipasi seluruh warga jemaat. Romawi 2, tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis, hari ini GKJ Jebres menerima pelayan Bapak Michael Bernard Jami MSI dari GKJ Ndagen Palur pada kebaktian sore pukul 17 WIB. Sedangkan GKJ Jebres hari ini mengutus Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Nusuan pada pukul 16 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Romawi 3, perjamuan kasih. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, ada perjamuan kasih setelah kebaktian untuk menjalin keakraban di antara warga jemaat. Romawi 4, pendadaran. Akan diselenggarakan pendadaran pada ibadah Minggu, tanggal 24 September 2023, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus, harap mempersiapkan diri dan membawa beras untuk warga Rimatan. Romawi 5, sakramen perjamuan kudus. Akan dilayani sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, dengan dress code putih. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus, supaya mempersiapkan diri melalui pendadaran. Romawi 6, persembahan tanggal 10 September 2023. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.624.000. 2. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.687. Maaf, saya ulangi, Rp1.687.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp2.960.000. 4. Perpuluhan sebesar Rp5.325.000. Istimewa Rp50.000. Persembahan ultah sebesar Rp1.896.000. Rebon Rp240.000. Romawi 7, yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Sugeng Prasetyo SPD STH MDiv dari GKJ Klaten. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah beribadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Marilah kita menghadap Tuhan dengan panggilan beribadah. Marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita,
dan kitalah umat gembalaannya, dan kawan domba tuntunan tangannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, marilah kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Mari kita bersama memasuki ibadah pagi hari ini. Pertolongan ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih, damai sejahtera di dalam persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ibadah terjadi oleh karena adanya inisiatif Allah yang telah bertindak untuk menyelamatkan manusia. Manusia meresponnya dengan ibadah. Dalam ibadah terjadi suatu anamnesis, memperingati, menghadirkan kembali di dalam kehidupan jemaat peristiwa ketika Allah bertindak begitu besar untuk menyelamatkan manusia. Minggu ini kita diundang untuk menghayati dan merayakan ibadah sebagai suatu tanda yang menghadirkan kembali tindakan cinta kasih Allah di dalam hidup berelasi dengan sesama. Sehingga ibadah sungguh-sungguh menjadi sarana pemeliharaan keselamatan komunal dalam jemaat. Maha Esa
tiba waktunya kita bersama membuka kehidupan di hadapan Tuhan dalam semangat pertobatan. Oleh karena itu, mari berlitani melalui litani pengakuan dosa berikut. Jemaat, mari kita menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita secara litani. Yang demikian pernyataan litani kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah. Syukur dan puji kita naikkan kepada Tuhan yang tidak pernah memandang hina setiap pertobatan. Bahkan dengan kasih dan kemurahan, siapapun yang mau menyesali dan bertobat dari dosanya, selalu ada pengampunan. Oleh karena itu, mari saudara sekalian, dipersilahkan berdiri, menerima bukti kasih Tuhan atas pertobatan saudara sekalian. Berita anugerah. Kasih Tuhan merengkuhmu di dalam pengampunan dan pengharapan. Sebagaimana dituliskan di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18 dan 19.
Yang demikian bunyi sabdanya. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Menyiapkan hati kita sebelum sabdanya yang kudus, makanan roh kita terima. Mari kita memohon pertolongan kuasa Tuhan. Satu di dalam doa, kita berdoa bersama-sama. Dengan penuh rasa syukur, ya Tuhan, kami menerima kemurahan-Mu pagi hari ini, melewati hari-hari kehidupan, bekerja, berusaha, kuliah, sekolah, bermasyarakat, dan juga membangun rumah tangga. Dan kini menjadi hari perhentian tubuh, jiwa, raga, terutama roh kami, masuk ke dalam permenungan untuk membawa kehidupan di hadapan Tuhan. Yang kotor beroleh pengampunan, yang menyimpang kembali diluruskan, yang menjauh dipanggil pulang, yang kering haus dahaga dipuaskan di tempat ibadah ini. Terjadilah hadirat Tuhan. Roh Kudus melawat dan bekerja. Baik setiap yang melayani, majelis gereja yang Tuhan utus untuk menjadi pemelihara iman bagi umat-Mu di sini, hamba-Mu yang Engkau urapi, karuniakan berkah, persekutuan bakti kami kepada Tuhan bersama sanak saudara seiman, mendatangkan kuasa, mendatangkan hadirat Tuhan. Karena Engkau sudah menebus kami, layakkanlah umat-Mu di sini menerima kehadiran-Mu dalam ibadah pagi, siang, hingga sore nanti. Berkat-Mu kami nanti, kuasa-Mu terjadi. Karena Engkau bekerja dengan kuasa bukan hanya dulu di sana di zaman para murid hidup, tetapi Engkau Allah yang bekerja dalam kuasa Roh Kudus hari ini, di sini, sampai selama-lamanya. Kami menghadirkan Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu dalam sabda yang akan kami dengar dan renungkan. Sentuhlah hati umat-Mu, yang keras dilembutkan, yang letih lesu beroleh penyegaran, yang terikat dosa diberi ruang teguran untuk masuk dalam pertobatan. Demikian Tuhan, kami menantikan Engkau. Hadirlah Tuhan. Tuhan juga menggerakkan kami untuk yakin dan percaya bahwa dalam setiap ibadah ada berkah. Mari yang sedang sakit,
Saudara beribadah tapi terganggu dengan keluhan rasa sakit. Tuhan kita Tuhan yang maha murah. Bukan Tuhan yang hidup di zaman dulu saja, tapi Tuhan yang hidup sampai hari ini, bahkan ada di tempat kita bersekutu. Saat ini Tuhan berkemurahan akan menjamah saudara yang sedang sakit. Yang dibutuhkan hanya hati yang bersih. Minta ampun kepada Tuhan. Ampuni Tuhan dosa umat-Mu di sini. Tutur kata kami celah, pikiran kami yang kotor, hati kami yang menyimpan iri, benci, amarah. Pikiran roh kami yang tidak murni dan tulus dalam menjalani hidup sehari-hari dengan keluarga. Cinta kami, kasih kami yang mulai ternoda. Kami memohon ampuni. Kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja mengganggu umat-Mu, lepaskan dari hidup kami semua. Dalam nama Yesus, tinggalkan tempat ini, hai kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, lepas. Dan kini kami mengundang kuasa Tuhan. Yang sedang sakit, sentuhlah dengan kasih-Mu. Saraf kejepit, nyeri sendi, tulang belakang yang linu-linu, Tuhan mau lakukan tanda dan mujizat. Melalui doa bersama menyiapkan firman ini, Tuhan akan memberkati terlebih dahulu fisik raga saudara yang diganggu oleh kuasa lain, roh sakit penyakit, roh penderitaan. Dalam nama Yesus dijamah. Yang mengalami nyeri-nyeri, saraf kejepit, gangguan tulang, radang, mengalami keluhan nyeri-nyeri pada bagian tubuh tertentu, terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Tuhan ingin saudara dibebaskan, supaya saudara kembali merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus ada mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus ada berkah-Mu. Yang mengalami pusing kepala luar biasa ketika akan berangkat, sampai duduk pujian dinyanyikan, saudara mengalami pusing. Tuhan mau lepaskan pusing itu. Dengan iman, terimalah. Dengan iman, terimalah. Yang pusing, sembuh dari pusingnya. Dalam nama Tuhan Yesus, pulih sembuh. Sakit pergi. Berkah Tuhan menyegarkan kehidupanmu hari ini. Baik Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami siap. Bukakan pintu hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu yang akan bertutur kata, berkati para pembaca firman, lektor yang akan membaca dengan wibawa dan kuasa Tuhan. Supaya tulisan yang ada bukan menjadi tulisan belaka, tetapi menjadi tulisan yang dibaca hidup hingga memberkati setiap yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami naikkan. Haleluya. Amin. Pembacaan firman para lektor dipersilahkan. Bacaan pertama terambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai dengan 31. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu.
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperan untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencapakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Marilah kita membaca Mazmur 114 secara berbalasan. Mazmur 114. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air.
Bacaan kedua, kita baca dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Roma 14 ayat 1 sampai 12. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian sabda abadi Tuhan. Pembacaan Injil. Bacaan Injil pagi hari ini diambil dari bacaan Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35, demikian bunyi sabda Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau mendengar firman Tuhan itu dan yang mau memelihara serta melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom saudara-saudara sekalian. Sukacita hati saudara pagi hari ini berada dalam ruang ibadah GKJ Jebres. Sebaliknya saya pun demikian, pasca pandemi ini kedua kali saya bisa sowan lelados bersama dengan Majelis Gereja GKJ Jebres. Saya syukuri karena sudah berangkat pagi, 4:30 sudah tancep gas keluar. Tapi begitu masuk Slamet Riyadi itu tidak hanya Car Free Day. Car Free Day saya mengerti jalur mana yang harus saya lewatin. Tetapi ini tadi ada
itu loh, maraton itu loh. Ya, mungkin tidak sampai di sini kabarnya ya. Sehingga kami dibelokkan ke beberapa titik sampai Mangkunegaran itu saja hampir nyaris 2 kali saya berputar ya. Lalu bisa lepas, menjauh lagi ke barat, baru kembali ke timur. Dan bisa sampai di sini dengan selamat. Ketika macet pertama, ya saya lihat jam 05.44. Nah, saya masih ayem toh. Begitu sampai dengan 05.55, saya belum beranjak. Itu saya mulai panas dingin. Dan kebetulan hari ini saya kemudi sendiri, lalu tidak ada kata lain yang saya serukan, Roh Kudus tolong saya. Tidak lama itu dibuka jalannya, ya bisa lewat. Sampai rute yang saya lewati harus menjauh dulu dan sampai di sini tepat 5.31, sehingga belum terlambat. Ya, Bapak Ibu, bulan September ini kalender gerejawi kita menyusun satu tema bulanan. Ibadah itu tanda dan kemujizatan. Jadi umat kembali diingatkan, seminggu 1 kali, sebulan 4 kali, hari Minggu bertemu ibadah, di 1 hari Minggu, 1 tempat ini saja 3 kali orang beribadah. Kagungan pepantan mboten? Mboten. Penak nggih Bu nggih. Sanggon ya. Dulu ya. Beribadah. Itu bukan untuk maksud sekedar terjadi dan rutin ada. Tetapi hatinya Allah itu ingin di setiap peribadatan orang betul-betul mengalami Tuhan. Amin. Tidak hanya mengalami liturgi. Tidak hanya mengalami rutinitas. Tetapi betul-betul ada sesuatu. Karena memang Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk menyembah Dia. Maka Dia tidak mau semua yang datang kepadanya itu pulang dengan hampa. Halo? Dingin ya? Nggih padha, Klaten luwih adem. Hati-hati, kelembapan mulai meningkat ini ya, berkurang ya, sehingga mungkin jenis-jenis serak, batuk, pilek seperti yang di depan ini korbannya ya juga akan mengenai. Semoga tidak mengenai semuanya, tapi waspada, tidak dingin-dingin dulu yang diminum, tidak terpapar jam-jam udara dingin tengah malam sampai menjelang pagi ya. Kalau biasanya ronde nanti jam 12 jam loro ya iki jam 12 luwih sithik pamit kondur sik. Jaketan, jangan berkendaraan tanpa masker ketika motoran karena kelembapan yang tidak baik. Itu bentuk-bentuk tanggung jawab. Kembali, di setiap ibadah Tuhan bermaksud ada perjumpaan pribadi, tidak pulang dengan tangan hampa. Semua kuasa yang ada pada Tuhan itu menjadi tanda dan kemujizatan yang terus dialami oleh umatnya. Berlebihankah saya mengatakan ini atau sinode menyusun tema tentang kesadaran ibadah itu tempatnya tanda dan mujizat Tuhan? Tidak. Ex kaleo dipanggil, ex kaleo berhimpun. Jemaat mula-mula bersama dengan Musa, mereka dipanggil keluar untuk menempuh satu perjalanan iman menuju tanah perjanjian. Tidak pendek untuk rute yang semestinya bisa ditempuh singkat, tetapi mereka harus melingkar, berjalan terus di tengah suasana padang gurun. Satu bentuk dari manifestasi ketidaktaatan orang kepada Tuhan, maka yang pendek jadi panjang prosesnya. 2, ada maksud dan
keinginan Tuhan membentuk hati mereka melalui situasi padang gurun, agar mereka, umat Tuhan pada waktu itu, titen tentang Tuhan. Yaitu kalau ada yang diperintahkan jangan tidak dijalani, kalau ada yang dilarang jangan sebaliknya malah diperbuat. Manusia banyak jatuh pada hal terbalik tersebut, yang sifatnya perintah untuk dilakukan malah tidak dilakukan, yang sifatnya dilarang seperti diminta malah dikerjakan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari engkau bekerja, hari ke-7 adalah Sabat bagi Tuhan. Engkau harus berhenti, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan aktivitasmu, sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sampai Tuhan punya satu momen dari hari-hari kehidupan yang diberikan kepada umat manusia, dikhususkanlah 1 hari untuk mengalami perjumpaan. Ini bukan sesuatu yang hanya pertemuan biasa, tetapi pertemuan di mana Allah merancang. Ada hal-hal yang dinyatakan dari kuasanya, ada kebaikan, ada cinta kasih, ada kemujizatan yang diberikan Tuhan kepada mereka yang mau datang bersekutu. Di awal tadi, doa epiklese menyisipkan seruan doa menerima kuasa Tuhan dalam bentuk kesembuhan. Coba diperiksa siapa yang tadi berangkat ngalami nyeri-nyeri. Terjadi tidak nyeri saudara hilang di tempat ini? Coba diperiksa. Yang berangkat bawa pusing, mbuh pusingnya karena kademen, mbuh pusingnya iki wis tanggal setengah tua ya. Setengah wis kanggo ya, kebutuhannya sudah banyak dan seterusnya, sehingga hari Minggu saudara berangkat bawa pusing, tapi Tuhan beri tanda, beri ajaib, beri mujizat, yang berangkat pusing ini tadi ngalami sembuh. Ya, periksa. Sekarang siapa yang mau bersaksi? Diperiksa, nyerinya hilang. Coba. Wonten mboten? Wonten? Hah? Siapa yang nyerinya hilang? Oh, ada loh, satu loh. Ini tidak janjian loh ya. Peh bulike terus dikabulke ya. Ini ya bule ya ibu saya ini ya, Bu Sadimin ini ya. Ibu betul tadi ngerasa nyeri. Nyeri apa, Bu? Gigi, nyeri gigi berarti ya Ibu. Terus gimana, Bu? Nggih. Masih nyeri. Tenang dan bisa sembuh hari ini ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Berkah Tuhan itu murah dan mudah. Leres napa leres? Cerita Naaman perjanjian lama itu sakitnya apa? Kusta loh itu. Itu dia cari nabi, diberitahu oleh rewang wanita yang dari suku bangsa Ibrani, beritahu, kalau Tuhan mau sembuh datang ke negeriku, di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan. Wah, Naaman, panglima raja, panglima perang. Dia datang sudah dibawain oleh rajanya, pemberian-pemberian, nanti kalau kata bujangku ini, kata rewangku ini, benar kamu nanti sembuh di tanah airnya dia, berikan semua pemberian ini. Ada emas, ada pakaian, ada perak, ada madu, ada minyak mahal dibawakan. Beberapa kereta. Lalu ketemu Nabi Elia. Sampai di halaman rumahnya Nabi Elia. Yang keluar tuh rewangnya Nabi. Naaman, pergi ke air sana, itu sungai. Celupkan tubuhmu 7 kali. Kamu akan sembuh. Marah itu Naaman. Jauh-jauh dari negeriku datang ke sini.
Nabinya nggak keluar, hanya perintah rewangnya untuk segera mandi 7 kali di sungai Yabok. Lalu Naaman, apakah negeriku tidak ada sungai yang lebih bersih dari sungai sini, sehingga aku seorang panglima disuruh adus neng kali. Lalu pembantu-pembantu yang ikut, pengawal-pengawal yang ikut, Tuanku, apakah terlampau sulit amanat untuk sembuh dengan mandi di sungai? Tidak, sangat mudah. Coba kalau tadi Nabi keluar dan perintahkan Tuanku untuk melakukan syarat yang sulit tapi Tuanku akan sembuh. Tuanku lakukan enggak syarat yang sulit itu? Ya aku lakukan. Lah kalau sekarang diberi syarat yang mudah, kenapa protes minta yang susah? Lalu dia berkata, ya setidaknya dia menemui akulah Nabi Eli itu. Keluar lalu gerak-gerakkan tangan di tubuhku gitu loh, ben aku marem. Kok hanya suruhan rewangnya mandi di Yabok dan kamu sembuh. Dan ternyata ketika membenamkan ke-7 kali dia keluar dan total sembuh. Wanita yang pendarahan, dia memang harus berjuang untuk menyatakan percaya atau imannya pada Yesus dan memegang jumbe jubahnya saja. Tanpa Yesus berkata apa-apa. Hanya kedemok jubahe lho. Mari ngerajak gitu. Amin. Mau sembuh dengan cara murah dan mudah dalam iman kepada nama Yesus? Siapa lagi yang mengalami pusing ini disembuhkan loh ini? Tadi ada yang berangkat pusing ini. Bapak, Ibu mau cerita jadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Ada yang mengalami berangkat pusing? Wonten? Lan mantun sak menika? Wonten? Angkat tangan. Mana tadi yang ngendi kok mantun? Mboten mantun. Isin bersaksi. Ya oke. Enggak apa-apa. Tidak di tempat ini saudara berjalan pulang, tidak di tempat ini saudara sampai di rumah, sekali lagi yang nyeri-nyeri dan pusing hari ini dapat anugerah loh. Pulang berkah. Ini Pak Deki itu ya Kang Masku. Sarafnya kejepit. Ya. Lumbal. 5 berapa? Enggak tahu ya. Diperiksa Pak. Masih nyeri sekali enggak? Berkurang. Terima boleh sembuh dari Tuhan mau ya? Dalam nama Yesus, yang sudah berkurang kami syukuri, dan dalam nama Yesus lakukan dengan cara yang murah dan mudah mujizat. Sembuhkanlah saudaraku. Ini dari nyeri-nyeri punggung, saraf kejepit, nyeri sendinya. Sembuh dalam nama Yesus. Dilepaskan. Mau diperiksa sekarang? Sembuh apa mboten? Yakin percaya? Yo mari. Jadi tanda, cocok kali temane. Ibadah mendatangkan tanda. Ibadah mendatangkan kesembuhan. Badhe diperiksa jenengan jumeneng. Mari. Terus pundi? Tasih ngraosaken? Masih sedikit. Terima kasih Tuhan. Masih terasa sakit sedikit. Maunya total atau biar tetap sedikit ada rasanya? Maunya total? Total. Ya. Bapak minta sungguh-sungguh. Mas Deki datang pada Tuhan. Lepaskan keraguan. Arahkan pada Tuhan. Tuhan Yesus. Doa. Tuhan Yesus, aku percaya. Matiku pun sudah Engkau tebus. Saraf kejepit dan deritanya ku lepaskan oleh kematianmu. Beri aku berkah. Pulih. Hilang nyeri. Dalam nama Yesus. Terima. Amin. Diperiksa lagi. Goyangkan. Masih. Ya. Nanti terima sempurnanya ya dari Tuhan ya. Perjalanan di padang gurun itu diceritakan. Mazmur maupun bacaan kita Keluaran tadi. Berapa banyak tanda dialami mereka. Dari yang orang sama sekali tidak bisa intervensi, namanya mengatur dan melawan alam.
ketika suku bangsa itu, bangsa pilihan itu berjalan di siang hari yang dirasakan suasananya Eyub. Padahal tempatnya panas tapi dia menerima Eyub. Pada malam hari itu umumnya dingin tapi mereka menerima panas, hangat. Sehingga tidak perlu selimut, tidak perlu kedinginan, apalagi masuk angin. Ya. Selama 40 tahun perjalanan, ibadah mereka adalah ibadah sepanjang jalan itu. Melalui seorang gembala nabi yang diutus di sana bernama Nabi Musa. Tanda dan keajaiban besar terjadi sampai pada ketika harus bertemu jalan berair atau sungai Teberau. Di mana musuh mengejar dari belakang, di depan sungai mereka harus membuat pilihan. Menyerah kalah kepada musuh atau kembali melangkahkan kaki dengan iman. Ya. Ketika mereka melangkahkan kaki dengan iman, air itu pun terbelah menjadi dua. Dan mereka mengalami keselamatan, baptisan massal di antara bentangan air sebelah kanan dan kiri mereka. Mereka berjalan dalam keselamatan Tuhan. Amin. Ya. Saudara juga perlu ayam kalau di sana ada Nabi Musa. Ya. Di sini juga ada toh, yang duduk di pojok. Itu tongkatnya Nabi Musa sakti. Ini lebih sakti loh ini yang di sini juga ya. Itu dipukulkan di air terbelah jadi dua. Dia ngangkat tongkat 100 orang di depannya, kalau disuruh diam semua itu ya. Kalau dia ngangkat gini terus nggak gerak semua itu ya. Karena dia dirijen. Tapi begitu tongkatnya digerakin, wah otomatis semuanya menyanyikan lagu-lagu yang indah. Jadi tongkatnya Pak Musa ini ya hebat juga ini. Ya. Baik. Tanda dan kemujizatan mau diberikan secara instan, mau diberikan secara ajaib, semua itu haknya Tuhan. Para hamba Tuhan bukan yang berwenang. Jadi kalau ada kesembuhan terjadi di tengah kehidupan umat Tuhan, itu bukan hanya milik golongan tertentu, denominasi tertentu, tapi itu milik semua umat Tuhan. Setuju apa setuju? Sekalipun kemurahan itu sekali lagi kendalinya adalah Tuhan sendiri. Kalau meminta dan tidak mengalami seperti yang diminta, tetap dalam keyakinan. Rasul Paulus kurang apa dia dekatnya dengan Tuhan? Dia punya derita sakit, mungkin mirip-mirip ya, nyeri pinggang. Dia berdoa sampai berulang kali, lalu jawabnya Tuhan, kasih karuniaku itu lebih besar daripada sambatmu. Jadi kalau kamu nanti konsentrasinya ke kasih karuniaku, sambatnya tidak kuilangi pun tidak apa-apa. Dan Paulus diizinkan terus menerima kesakitan di pinggang itu. Padahal dia seorang pelayan dan sangat terganggu, tapi dalam izin Tuhan. Akhirnya dia berkiblat kepada kasih karunia-Nya. Tidak pergi sakitnya, tapi setidaknya tidak menjadi hal yang menjadi gangguan dia melayani. Ya. Jadi cara Tuhan memberikan tanda itu bukan hanya sekedar untuk memuaskan, membuat marem kita, tidak. Tapi tanda di dalam ibadah itu dihadirkan supaya kita punya pengalaman dan relasi yang dekat dengan Tuhan. Punya pengalaman dan keyakinan yang terus diasah baru. Kehidupan yang sangat sekuler ini bisa membuat orang yakinnya kepada Tuhan itu tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Misalkan berkaitan dengan sakit penyakit tadi ya. Wah, selenut sidik langsung digoleki obat warung. Ya. Pusing sidik langsung sing digoleki, maaf dokter rumah sakit. Tidak salah, tidak. Tapi saudara ketahui bahwa iblis si pencoba, pembuat derita itu banyak memanifestasikan penderitaan tidak langsung dalam bentuk-bentuk yang besar. Nanti bisa dibaca di dalam kitab Imamat, ada kutuk, ada berkat. Orang yang hidup di dalam kutuk, dalam kuasa iblis atau dalam kuasa kegelapan,
manifestasi kutuknya itu tidak selalu bentuknya itu tragis. Tapi ditulis di dalam kitab Imamat itu ada namanya sakit batuk kering, demam kepialu. Yuk, yang bawa Alkitab ini bisa mencari dengan cepat. Kata kuncinya demam kepialu, batuk kering, nyeri sendi, radang, sampai kepada yang tragis dituliskan ada. Tapi ternyata yang kecil-kecil itu bagian dari manifestasi kutuk karena orang tidak berbakti menyembah kepada Tuhan tapi menyembah kepada kuasa lain. Entah itu mamon, kuasa untuk haus akan kekayaan, entah itu namanya lewiatan, ketamaan, murka, serakah, randuwi rasa marem terhadap hal-hal yang sifatnya kenikmatan, kekayaan, sama. Kalau mamon khusus tentang kekayaan, itu penggeraknya kuasa kegelapan yang kini masih terpenjara di alam maut sana. Itu dalam keadaan terpenjara pun kuasa menyesatkan orang bekerja luar biasa. Kitab suci mencatat ada waktunya ketika nanti akan akhir zaman, kuasa yang ada di jurang maut itu mereka akan dilepas untuk menyesatkan atau menggoda sebanyak mungkin orang secara terbuka. Mereka sendiri yang akan bekerja. Ini baru rohnya. Oknumnya masih terpenjara di alam maut. Itu para malaikat yang memberontak kepada Tuhan itu kan jatuh, diusir dari tahta surga, dan mereka menjadi tuannya dari roh kegelapan. Pemimpinnya namanya Lucifer. Dan 7 penghulu atau kepala pasukan yang dulu para malaikat tapi diusir karena pemberontakan bersama-sama. Mereka jatuh. Ada yang disebut naga, ada yang disebut bintang timur, ada yang disebut si penuduh, dan seterusnya. Itu ada 7 kekuatan, ya, ketamaan, hawa nafsu, harta milik, kesombongan. Itu ada di rohnya Lucifer, ya, sombong, melawan pemerintahan, melawan penguasa, rohnya bekerja. Oknumnya masih terpenjara loh ini. Oknumnya dipenjarakan di kerajaan maut sana. Melepasnya Tuhan menurut kitab Wahyu, nanti ada masa ketika zaman akhir akan tiba, itu baru dilepas untuk waktu yang singkat. Belum dilepas saja, dunia sudah rusaknya seperti ini oleh manifestasi rohnya. Ya. Bekerja dalam bentuk roh, menggoda, mencobai, mencederai, melukai. Nah, salah satu penderitaan, roh penderitaan, itu datang tidak selalu bentuknya tragis, tapi bisa sakit penyakit yang tadi saya sebut. Ada di dalam kitab Imamat. Ada yang menemukan? Imamat berapa itu? Hah? Ada? Ada ya? Di situ. Itu jenis-jenis manifestasi kuasa kegelapan untuk membuat orang di bumi ini tidak bisa mengalami jawaban doa Bapa kami. Isi doa Bapa kami menapa para saudara? Di bumi seperti di surga. Itu doa yang mengajarkan Tuhan Yesus sendiri. Mandi cespleng. Ning ngantek saiki di bumi seperti di yang sing kemo rada bener kemo. Nek sing wis ngakoni di bumi seperti di surga, mari belajar bersama dengan ini. Doanya Tuhan Yesus ingin membawa kita di bumi seperti di surga. Tapi dalam kenyataan karena manifestasi kuasa kegelapan menggoda manusia, melemahkan manusia, mencederai damai sejahtera itu, sehingga di bumi tidak pernah ada yang bisa merasakan seperti di surga. Maka kembalikan. Jadikanlah hidup saudara mata rantai jawaban dari doa Tuhan Yesus. Perilaku, pikiran, sikap relasi dengan sesama, ibadah kita membawa orang sejenak di bumi seperti di surga. Kalau di surga itu ada benci enggak satu dengan yang lainnya? Kalau di surga ada padudan mboten? Ayal-ayalan. Enten sombong, tiang sombong teng surga terus wonten mboten? Lah gereja ki kudune miniatur surga lho. Nek mlebu gereja kudune ora ana padudon, setuju napa amin?
Nyatane nek mlebu ning surga ora ana rasa iri, benci, kecewa. Nek mlebu ning gereja, nek gereja kuwi bagian dari wujud di bumi seperti di surga, kudune suasana surga ana ning jero. Walaupun ijek ning donya. Tidak berlebihan. Bukan cita-cita palsu. Bukan tujuan yang tidak bisa tercapai. Tapi justru itu panggilan kita. Bagaimana setiap orang sadar ketika membangun kehidupan yang namanya persekutuan atau gereja, itu harusnya menjadi mata rantai jawaban doa. Yesus ajarkan kepada umatnya. Karena itu ketika kamu berdoa, berdoalah bla 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 di bumi seperti di surga. Mau saudara hadirkan di tengah keluarga, di bumi seperti di surga, silahkan. Suami kasihlah istrimu, hei istri-istri, tunduk, ojo ditanduk suamimu. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya. Anak dengan orang tua, anak dengan mertua, ya. Mantu dengan sesama mantu. Wujudkan surga itu di keluargamu, di buminya ada di surganya ada di tengah keluargamu, gerejamu, tempat kerjamu. Maka tidak menutup kemungkinan betul-betul ada masa kita mengalami di bumi seperti di dalam surga. Yang terakhir bagian Injil Matius. Jadi Injil Matius identik dengan bacaan Paulus, suratnya Paulus yang ada di Roma. Apa itu tanda? Ya, ibadah sebagai tanda keselamatan Allah. Bentuknya apa? Selain tadi tanda yang langsung sumbernya dari kuasa Allah melakukan kemujizatan, menyembuhkan orang dengan ajaib, menyembuhkan orang dengan mudah dan murah. Dalam ibadah yang bisa dipraktekkan, yang bisa ditanggung-jawabi, yang bisa dialami, yang bisa dikerjakan bersama-sama. Dari bacaan Roma dan Matius menyiratkan hal yang sama. Di dalam ibadah, di dalam gereja, di dalam perjumpaan umat, salah satu tanda. Di situ ada kerajaan Allah. Bila di dalam ibadah, di dalam umat itu ada semangat roh saling mengampuni. Katakan satu dengan yang lain, roh jenengan oleh ngiwonengen saling mengampuni ya. Toleh kanan kiri, saling mengampuni ya. Kenapa itu harus ada dan menjadi tanda dalam suatu ibadah? Ini aminnya jam berapa ya? 6:30, ini sudah 7:30, berarti sudah 1 jam. Sebentar lagi harus amin ini ya. Betul ya? Kalau tidak nanti membawa saudara ke dalam godaan dan cobaan gitu ya. Godaan cobaan yang ngerasani pendeta nih. Dawa men khotbah iki gitu ya. Oke, ini sudah bagian terakhir, jadi saya konsisten toh. Tahu diri ini harus segera amin ya. Kenapa pengampunan itu menjadi tanda kerajaan Allah di dalam suatu ibadah? Rasul Paulus melipir dari Rasul Paulus dulu, memberikan gambaran memang yang berhimpun dalam ibadah itu punya kapasitas satu dengan yang lain tidak sama dalam memahami perintah, memahami isi firman Tuhan. Dari yang dipahami, dipraksiskan menjadi praktek nyata kehidupan. Nah, ada segolongan orang yang memahami firman Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup itu, dia mengkhususkan hari tertentu, dia nyirik makanan tertentu, tetapi dia makan makanan yang dianggapnya tidak menodai. Ada di dalam jemaatnya Paulus yang dilayani Paulus itu segolongan orang yang seperti itu. Lalu Paulus juga sadar tidak semuanya itu berbackground orang-orang Yahudi yang bertobat jadi percaya kepada Mesias di dalam pribadi Yesus. Bahkan ada orang-orang yang dari suku-suku manapun, orang-orang asing yang tidak masuk bilangan 12 suku Israel. Ya, suku bangsa Israel. Itu menerima pemberitaan Paulus dan mereka bertobat. Mau. Nah, mereka membawa latar belakang berpikir. Ketika bertemu dalam jemaat,
mereka saling skisma, memisahkan diri. Kayak jemaat percaya Yesus ning ora mangan daging. Sing kene percaya Yesus ning doyan daging, gitu ya. Mereka saling mempersalahkan. Kenapa kamu nggak makan daging? Bukankah kita sudah ditebus dan bebas? Yang diciptakan Tuhan itu semuanya halal bagiku. Nek Jebres tak tekoni, kira-kira pengen sing ora mangan apa sing mangan? Lu mesti kabeh ning sing kene kabeh ya. Mesti menyetujui sing makan daging kabeh gitu ya. Lah mereka terjadi ya. Tadi dituliskan begitu loh di Roma itu tadi loh ya. Kamu tidak makan, dia mempersalahkan. Paulus mengambil jalan tengah. Paulus menegaskan arti iman kepada Yesus. Satu, tidak usah saling menjadi hakim dulu. Benar itu di mata Tuhan, salah itu di tangan Tuhan. Lakukan dari apa yang engkau yakini dalam hatimu, berdasarkan apa yang engkau pahami dan dengar dari firman Tuhan. Lakukan itu dengan tanggung jawabmu pribadi di hadapan Tuhan. Kalau kamu makan daging, bertanggung jawablah di hadapan Tuhan. Kalau kamu tidak memakan daging, kamu tidak memakan daging tanpa harus menghakimi teman-temanmu sebagai pelahap, sebagai orang yang tidak bisa mengendalikan diri bagi teman-temannya yang pemakan daging. Dan intinya di dalam Roma tadi, Roma pasal yang ke-14 ya. Tadi Paulus berkata di bagian akhir tadi berkata ya, Roma 14 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12 tadi ya. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan kamu menjadi hakim satu dengan yang lainnya. Itu pintu masuk kita bisa saling mengampuni. Itu diawali tidak tersandung dengan perbedaan sikap menyatakan ibadah pribadi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Seandainya ada saudaramu, ketika dia mengekspresikan sembahnya kepada Allah itu dengan harus mengangkat tangannya, saudara tidak usah menjadi sakit hatimu, menjadi terganggu, menjadi marah. Wong iki gereja titik-titik kok tangannya dadak ngene-ngene iki ngopo? Nganggo parfum lho wong, ora nganggo gitu ya. Jadi tersandung saudara itu angkat tangannya atau enggak pakai parfumnya gitu ya. Itu kalau di konteks kita, karena kita sama-sama ya dalam hal hari-hari ranek sing mengkhususkan hari-hari tertentu. Budaya kita wong Solo meh podo kabeh, seandainya ada 1-2 dari suku lain, tapi sudah lama tinggal di Solo, mungkin nggak jadi konteks yang menjadi isu perbedaan. Tapi mungkin dalam hal ekspresi ibadah yang lain, saudara bertemu dengan gerakan-gerakan oikomene, gerakan-gerakan lintas denominasi, kurang lebih bayangannya seperti itu. Paulus menghadapi bertemunya orang-orang Kristen yang memiliki pemahaman keimanan dan mengekspresikan caranya berbeda-beda. Tetapi Paulus mendasari kabeh tanggung jawab ana ning ngarsane Gusti. Siji aja sok ngakimi, ayat 1 tadi kan berkata demikian toh. Lalu masuk kepada Injil Matius. Tanda yang harus ada di dalam ibadah adalah pengampunan. Tidak akan bisa terjadi kalau kita selalu menjadi hakim, menyalahkan orang lain, dan hanya membenarkan diri sendiri. Bacaan dari Roma. Lalu masuk ke Matius, pengampunan itu wajib melekat, menyatu dengan setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus. Juga punya roh pengampunan, karena kita adalah hidup dari buah pengampunan Yesus. Besar pengampunan kita dari Yesus itu besarnya seperti raja yang hitung-hitungan dengan hambanya tadi. Posisi saya dan saudara itu ada pada posisi hamba yang punya hutang berapa? Hambanya raja tadi punya hutang berapa? 10.000 talenta. Ya, raja mengadakan audit kerajaannya. Wah, terjadi kebocoran. Dilacak yang melakukan satu orang hambanya. Dia dipanggil, ditunjukkan hitungannya. Kamu merugikan saya, mengambil harta saya, hutang kepada saya 10.000. Sekarang kamu harus bayar itu.
Wah, enggak sanggup Tuhan. Loh Bapak Ibu, 10.000 talenta itu berapa toh? Hitung sebentar ya. Talenta itu mata uang terbesar. Bobotnya sama dengan 6.000 dinar, mata uang terkecil. Nah, 6.000 dinar, 1 dinar saja itu upah orang kerja 1 hari. 50.000 katakan di kota Solo ini. Itu 1 dinar. Padahal 1 talenta 6.000 dinar. Berarti 1 talenta berapa rupiah? 50.000 dikalikan 6.000 ya. 1 talenta 6.000 dinar, 1 dinar ongkose wong nyambut gawe tenaga kasar sedina 50.000 katakan begitu ya. Berarti kalau dia hutang 10.000 talenta itu hasil perkalian dari ongkos tenaga 1 hari tadi 50.000 dikalikan 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti 50 kali 6.000 ketemunya berapa? 300 juta. Itu satu talenta. Padahal 10.000 talenta berarti 300 juta dikalikan 10.000. Ketemunya berapa? Sekian. Ya. Ketemunya sekian. Ya. Miliar. Saya kalau tidak salah menghitung bisa 50-an 1 atau 30-an 5 miliar begitu ya. Kalau tidak salah saya menghitung. Ya. Itu wong siji belok ke duite raja segitu dan berbelas kasihanlah raja, ayat 27 berkata, ya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Jadi untuk bisa mengampuni, lakukan sama seperti sang raja itu. Jadi untuk bisa mengampuni, lakukan sama seperti yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tanda yang bisa dilakukan semua. Wah kalau bikin mujizat, wah kalau berdoa sakit menjadi sembuh, mungkin tidak semua bisa. Tapi mengampuni, masih berkata semua tidak bisa. Lah terus tanda apa lagi yang mau dihadirkan di gereja? Itu yang logis. Mengapa logis? Kita sendiri orang yang diampuni. Kita itu hamba yang 10.000 talenta dan dienolkan oleh tuannya. Tetapi yang terjadi kita juga sama seperti hamba yang punya hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta sekian M, sekian puluh M. Ya, dia keluar dari pengadilannya raja ketemu temannya utang 100 dinar. 100 dinar peng 50 piro? 100 peng 50.000 pinten? 5 yuto. 5 yuto karo miliar. Dan sesungguhnya hutang temannya itu sudah bagian dari miliknya raja, sudah ikut dilunaskan karena dia menjual dia dengan segala anggota keluarga dan kekayaannya saja belum lunas. Termasuk berarti uang dia yang dipinjam oleh temannya ini, ketika hutangnya kepada raja dibebaskan, maka hutang temannya itu sudah ikut untuk dibebaskan nggo nyaur nenggone raja. Maka raja itu berkata, kamu sudah kubebaskan. Kenapa ada temanmu yang hanya 100 dinar tidak kamu bebaskan? Aku sudah mengampuni kamu. Kalau itu Yesus berkata kepada umat, kenapa kamu sekarang tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Doa Bapa kami lagi, ampunilah kami, seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Jadi belum terjawab doa Bapa kami itu karena umatnya baru selesai mendoakan tapi belum sampai pada mengerjakan. Orang Kristen masih banyak yang mau diampuni oleh Tuhan tapi belum mau mengampuni sesama yang bersalah pada dirinya. Berikan tanda itu. Hadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya. Yang pertama dengan bebas dari penderitaan oleh manifestasi kuasa kegelapan. Kita minta dalam kuasa Tuhan, singkirkan itu dari kehidupan umat. Yang kedua, yang modalnya sudah saudara punya, bukan baru saudara cari, modalnya sudah saudara miliki. Ya kuwi wis dadi wong sing diapura. Saiki awake dhewe kudu gawe tandha siji karo sijine, gelem lan murah gawe pangapura. Yen ora terakhir Matius 18 ayat 3 gangsal, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu
dengan segenap hatimu. Terjadilah tanda kerajaan surga di bumi, di gereja, di keluarga, seperti mengalami kerajaan surga karena ada roh saling mengampuni. Ayo, istri yang merasa terluka dengan suami, saudara dipertemukan dengan cinta, saudara dipersatukan dengan berkat dalam persekutuan yang tidak terpisahkan, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Masihkah mau lama-lama menyimpan sakit hatimu dengan suami? Lepaskan pengampunan. Ayo suami, mungkin nyimpen sakit hati dengan istri ataupun anak di dalam keluarga, tidak saling aruh-aruhan tapi dengan nada tinggi. Wujudkan tanda kerajaan Allah, wujudkan tanda bahwa saudara orang beribadah, yaitu rela mengampuni. Melebar antar saudara, Kang Mas karo Mbak Yu. Kono kok entuk empok ngarep, aku empok mburi cedak kali. Sakit hati dengan orang tua, bisa tidak anak sakit hati dengan orang tua? Ayo, wujudkan tanda kerajaan Allah. Warisannya ora do melu kemringet lho, karek do melu nampa lho. Diparingi empok apa ora diparingi babar blas? Ora kena dadi kemeren. Setuju napa setuju? Wujudkan tanda kerajaan Allah. Beri pengampunan. Jangan nyimpen loro hati gara-gara gelo warisan. Kiranya ibadah saudara sungguh-sungguh menjadi tanda keselamatan Allah berupa kemujizatan yang terjadi atas sakit penyakit, berupa lepas dari penderitaan, sampai berupa saudara-saudara semua sudah diampuni Yesus, maka jadilah orang-orang yang mudah dan murah mengampuni. Amin. Mari masuk ke dalam saat hening. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ini, kiranya menjadi berkah, menyemangati kami untuk hidup mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi, mengisi kehidupan ibadah kami dengan tanda-tanda kemurahan Tuhan, berupa mujizat, berupa kesembuhan, berupa bebas dari penderitaan, yang bisa dihadapi oleh setiap orang karena manifestasi kuasa kegelapan khususnya, dilepaskan dengan yakin percaya kami akan pertolongan-Mu. Dan tanda yang wajib dan sangat mungkin untuk kami lakukan, yaitu berlaku murah dan mudah mengampuni. Baik itu kesalahan yang berulang sampai dengan 70 kali 7, baik itu kesalahan yang amat besar sebesar 10.000 talenta sudah dilunaskan. Maka kami pun tidak boleh menyimpan kesalahan dan pelanggaran orang di dalam hidup kami. Harus mengampuni, harus menciptakan suasana damai, teduh, dan tentram. Tidak boleh menghakimi, tidak boleh menganggap orang lain bersalah dari sudut pribadi, tapi mempertanggungjawabkan masing-masing perbuatan secara dewasa di hadapan Tuhan dari apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dewasakanlah umat-Mu, segarkanlah jiwa, tubuh, raga, roh kami melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian pujian 434. Bukalah hatimu bagi
Mari kita menyatukan hati masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Kita berdoa, puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan yang telah mengampuni kami dengan kemurahan, kasih, dan segala kebaikan. Tuhan juga yang memelihara kami, membebaskan kami dari segala tuntutan hukuman dosa. Karena Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau sudah bangkit, maka semua kemenangan-Mu juga menjadi kemenangan hidup kami yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa syafaat saat ini untuk bangsa negara kami diberkati Tuhan damai. Para pemimpin yang ada di tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, diberkatilah. Bekerja untuk memajukan, membawa suasana tentram, mensejahterakan, mengupayakan perdamaian di seluruh penjuru tanah air ini. Buatlah suasananya teduh, tentram, damai, jauh dari segala kemelut, dan diberi kesejahteraan lahir dan batin, menjadi bangsa yang mampu mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami. Mau memasuki tahun politik, kami doakan iklim dan suhu politik dalam keteduhan. Kami berdoa supaya pelaksanaan tahapan pemilu dari akhir tahun 2023 ini sampai nanti awal 2024 berjalan tentram. Tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada hal-hal yang bersifat kerusakan. Relasi antar sesama, para elit politik di tingkat pusat sampai masyarakat konstituen di seluruh penjuru tanah air ini berdemokrasi dengan sehat. Berkati Indonesia, berkati calon pemimpin yang nanti akan Tuhan dudukkan. Betul-betul calon pemimpin yang mau berkorban demi kepentingan, kemajuan, kesejahteraan bangsa, negara, dan masyarakatnya, bersikap toleransi, membuka ruang hati yang lapang bagi seluruh pergumulan masyarakat, sehingga bekerja didasari perasaan batin yang mendalam, berpihak kepada yang lemah, mengupayakan tegak berdirinya hukum dan keadilan, membawa suasana damai, kerukunan, dan ketentraman. Kami berdoa, memohon berkat-Mu untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh penjuru tanah air ini, menjadi gereja-gereja yang bekerja untuk kemuliaan keluhuran nama Yesus, berdaya, andil dalam mengurai dan memecahkan problem-problem kehidupan di tengah masyarakat, turut membawa terang ketika ada kegelapan, merukunkan ketika ada pertikaian, berlaku adil, jujur untuk membawa kesejahteraan. Termasuk jemaat-Mu, gereja Tuhan di tempat ini, GKJ Jebres, para penatua, diaken, dan pendeta, dipersekutukan oleh roh cinta kasih, kerendahan hati, kerelaan, dan kemauan bekerja bersama-sama, jauh dari selisih, problem, konflik, namun semua bekerja dalam suasana kasih. Umat-Mu terpelihara imannya, dari anak-anak kami yang berada di kelas sekolah minggu, kaum remaja pemuda, diberkati tumbuh kembang mereka dalam kenormalan. Rohani mereka dipupuk dewasa, menjadi bekal dan kekuatan untuk menghadapi besarnya arus godaan zaman. Selamatkan anak-anak kami dari pengaruh pergaulan buruk. Berikan kepada anak kami hati yang mau taat kepada orang tua, mau tekun beribadah berbakti kepada Tuhan, supaya menjadi generasi harapan, dikuduskan, disucikan, ditobatkan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, seluruh kebutuhan-kebutuhan pelayanan, baik itu pendanaan untuk kegiatan, baik itu program-program rutin pemeliharaan iman, kesaksian, maupun perhatian pelayanan kepada kediakoniaan, kiranya diberkati berjalan sesuai dengan yang menjadi harapan. Secara khusus yang tidak bisa pergi beribadah hari ini, mengalami derita sakit maupun sedang dalam pemulihan, Ibu Parmi Sudarjo, Bapak Wiyadi, Bapak Pratikno, Bapak Budi Adi, Ibu Sri Sarah, Bapak Haryanto, Bapak Yani Agung, Bapak Nowo Hadi, Ibu Parmi Slamet, dan Ibu Ginem. Diberkati semuanya. Yang masih dalam sakit, jamahlah. Yang sudah dalam kesehatan, sempurnakan. Dalam nama Yesus, anak saudara kami ini lepas bebas dari derita sakit raganya. Demikian Tuhan, kami mengakhiri dengan memohon berkah. Seminggu akan bekerja.
lingkupi kami dengan tangan-Mu. Selamatkan kami dari halangan, jauhkan kami dari godaan sakit, berikan kami hikmat untuk menyelesaikan tanggung jawab hidup kami dalam bekerja, mengais rezeki. Tuhan sendiri yang menyediakan dengan kelimpahan. Jauhkan kami dari sandungan dosa, berikan kami cinta kasih di tengah keluarga, sehingga kami semua hidup damai sejahtera. Doa syafaat ini kami minta dengan yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua doa kami naikkan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan rasa ucap syukur kita melalui persembahan yang telah kita kumpulkan di awal ibadah dalam kotak persembahan yang sudah dipersediakan. Marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan pengucapan syukur dari Kidung Jemaat 302, bait 1 sampai dengan 3. Mari kita bawa persembahan dalam doa, mari saya antarkan. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan di hadirat-Mu ya Allah. Dalam ibadah pagi hari ini, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh beliau, Pendeta Sugeng Prastio dengan penuh sukacita. Dan saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, biarpun persembahan itu tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan, apa yang telah Kau curahkan bagi kami semua, berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan, baik itu persembahan mingguan, perpuluhan, istimewa, bulanan, operasional, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk mengelola persembahan tersebut. Kiranya Kau berikan roh kejujuran, rasa takut akan Kau Tuhan, dan berkati setiap keluarganya, dan juga Kau berikan kesehatan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan undur dari tempat ini untuk melanjutkan aktivitas kami di hari Minggu ini, dari pagi hingga istirahat kami nanti malam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa melimpah untuk kami semua. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar pada kami doa Bapa kami.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita bersama dengan penuh syukur mengakhiri seluruh rangkaian ibadah yang dipenuhi dengan berkat Tuhan hari ini dengan pujian syukur 249 bait pertama dan kedua. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanku. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan persekutuan. Yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada engkau, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.